Selamat datang, jiwa yang terpilih. Jika saat ini kamu sedang duduk diam, memegang ponselmu, lalu entah bagaimana videoku ini muncul di hadapanmu, percayalah, ini bukan sekadar kebetulan algoritma. Ada momen-momen dalam hidup ketika alam semesta seperti membuka jalan kecil yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang siap melihatnya. Dan hari ini, jalan kecil itu membawamu ke sini. Tarik napas perlahan, rasakan kehadiranmu di momen ini. Karena seringkali, saat seseorang sampai pada titik tertentu dalam perjalanan batinnya, alam semesta mulai mengirimkan tanda-tanda yang sangat halus. Tidak selalu berupa peristiwa besar, tidak selalu berupa perubahan dramatis. Kadang hanya berupa rasa tertarik yang tak bisa dijelaskan, seperti dorongan lembut yang berkata, dengarkan ini untukmu. Dan jika kamu menemukan video ini, lalu memilih untuk tetap tinggal dan mendengarkan, itu artinya ada bagian dari jiwamu yang sedang merespons panggilan itu. Panggilan untuk memahami hidupmu lebih dalam. Panggilan untuk menyadari bahwa perjalananmu tidak acak, tidak sia-sia, dan tidak terlambat. Ada alur yang lebih besar yang sedang bergerak, bahkan ketika dunia luar terlihat biasa saja. Di channel ini, kita tidak sekadar berbicara tentang hidup dari permukaan. Kita menyentuh sisi yang lebih dalam, tempat di mana kesadaran bertemu dengan makna, tempat di mana pengalaman hidup perlahan berubah menjadi kebijaksanaan. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar dirimu, tetapi juga tentang apa yang tumbuh di dalam dirimu, seringkali tanpa disadari siapapun, bahkan oleh dirimu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu menyiapkan dirimu senyaman mungkin. Mungkin kamu bisa mengambil secangkir kopi hangat, atau teh favoritmu, mungkin juga ada roti kecil, biskuit, atau camilan yang bisa menemanimu. Atau jika kamu menonton ini di malam hari, tidak apa-apa, tarik selimutmu sedikit lebih dekat, bersandar dengan nyaman, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di sini. Karena apa yang akan kamu dengarkan bukan sekadar kata-kata, ini adalah ruang jeda dari hiruk-pikuk dunia, ruang untuk kembali sejenak ke dalam dirimu sendiri. Dan untuk kamu yang sudah menekan tombol subscribe, terima kasih telah mempercayai ruang ini. Terima kasih telah memilih menjadi bagian dari pandangan jiwa. Kehadiranmu di sini bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang sama-sama sedang bertumbuh. Kita mungkin tidak saling mengenal secara pribadi, tetapi kita dipertemukan oleh pencarian yang serupa, keinginan untuk memahami hidup dengan lebih sadar, lebih dalam, dan lebih jujur. Kamu yang menonton saat ini, ya, kamu. Coba rasakan sebentar, ada begitu banyak konten di luar sana, begitu banyak suara, begitu banyak pilihan. Namun entah mengapa, kamu berada di video ini sekarang. Dalam perjalanan batin, momen seperti ini sering disebut sinkronisitas, ketika sesuatu yang kamu butuhkan muncul tepat saat kamu siap menerimanya. Dan mungkin saja, tanpa kamu sadari, ada bagian dari hidupmu yang sedang bersiap berubah. Bukan karena paksaan, tetapi karena kesiapan yang sudah lama tumbuh pelan-pelan di dalam dirimu. Di channel ini, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Tidak perlu terlihat kuat, tidak perlu terlihat bijak, tidak perlu terlihat berhasil. Kamu cukup menjadi dirimu yang sedang berproses. Karena setiap jiwa punya waktunya sendiri, punya jalurnya sendiri, dan punya cara unik untuk bertumbuh. Dan seringkali, langkah terbesar dalam hidup dimulai dari satu kesadaran kecil, bahwa kamu tidak tersesat, kamu hanya sedang bergerak melalui fase yang belum kamu pahami sepenuhnya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan hari ini, aku juga ingin mengajakmu berinteraksi. Jika selama menonton nanti ada bagian yang terasa sangat, kamu banget, atau ada pengalaman hidup yang mirip dengan yang dibahas, kamu boleh menuliskannya di kolom komentar. Banyak jiwa lain yang membaca, yang mungkin merasakan hal serupa, dan tanpa disadari kita saling menguatkan hanya lewat berbagi cerita. Di ruang ini, setiap suara dihargai, setiap pengalaman berarti. Jadi sekarang, setelah kamu duduk lebih nyaman, setelah napasmu sedikit lebih tenang, setelah hatimu sedikit lebih terbuka, izinkan dirimu mengikuti alur video ini sampai selesai. Jangan terburu-buru, jangan sambil lalu. Dengarkan perlahan, rasakan perlahan. Karena siapa tahu, di antara kata-kata yang akan kamu dengar nanti, ada satu kalimat yang terasa seperti ditujukan khusus untukmu. Dan kadang, satu kesadaran kecil saja sudah cukup untuk menggeser arah hidup seseorang. Terima kasih telah hadir di sini.
Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar pandangan jiwa. Dan jika hatimu merasa terpanggil, mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. 1. Saat hidup terasa biasa, disitulah pergeseran besar sering dimulai. Ada satu fase dalam hidup yang sering sekali disalahpahami oleh banyak orang. Fase ketika semuanya terlihat biasa saja. Tidak ada kejadian besar, tidak ada kabar mengejutkan, tidak ada perubahan dramatis yang bisa diceritakan ke siapapun. Hari-hari berjalan seperti biasa. Bangun, menjalani rutinitas, menghadapi hal-hal yang itu-itu saja. Bahkan kadang terasa datar, seolah hidup sedang berhenti di tempat. Namun justru disinilah, jiwa yang terpilih sering berada sebelum perubahan besar terjadi. Banyak orang mengira perubahan hidup selalu diawali dengan kejadian spektakuler, kesempatan besar, pertemuan penting, atau momen yang langsung mengubah arah hidup. Padahal dalam banyak perjalanan batin, perubahan sejati hampir selalu dimulai dari dalam, diam-diam, tanpa suara, tanpa sorotan. Seperti benih yang mulai retak di bawah tanah jauh sebelum ia menembus permukaan. Kalau kamu merasa belakangan ini hidupmu terasa flat, jangan buru-buru menganggap itu kemunduran. Bisa jadi justru itu fase penyesuaian. Fase ketika sesuatu di dalam dirimu sedang disusun ulang. Cara pandangmu pelan-pelan berubah. Prioritasmu diam-diam bergeser. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan maknanya. Dan kamu sendiri mungkin belum sepenuhnya sadar bahwa dirimu sedang bertumbuh. Coba kamu perhatikan, apakah ada hal-hal yang dulu membuatmu sangat gelisah, sekarang tidak lagi begitu mengganggu? Apakah ada keinginan lama yang dulu terasa mendesak, sekarang terasa biasa saja? Apakah kamu mulai lebih memilih ketenangan daripada keramaian yang melelahkan? Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu tanda pergeseran kesadaran. Seringkali, sebelum hidup naik kelas secara nyata, jiwa terlebih dahulu menyesuaikan frekuensinya. Karena kamu tidak bisa memasuki fase hidup baru dengan cara pandang lama. Tidak bisa menerima kelimpahan dengan mentalitas kekurangan. Tidak bisa menjalani jalan baru dengan identitas lama yang sudah sempit. Maka alam semesta, atau jika kamu lebih nyaman menyebutnya kehendak ilahi, membawa seseorang ke fase hening. Fase di mana perubahan terjadi di dalam, sebelum terlihat di luar. Dan fase ini sering terasa sepi. Bukan sepi karena tidak ada orang, tetapi sepi karena tidak banyak yang memahami apa yang sedang kamu rasakan. Kamu mungkin tetap menjalani hidup seperti biasa di mata orang lain. Namun di dalam, ada rasa yang berbeda. Seperti sedang berada di ambang sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Ada jarak antara dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang. Kamu belum sepenuhnya menjadi versi baru, tapi juga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di titik ini, banyak orang salah langkah. Mereka mengira ada yang salah. Mereka mengira hidup mereka stagnan. Mereka mengira mereka tertinggal. Padahal justru mereka sedang berada di ruang transisi, ruang paling penting sebelum lonjakan terjadi. Bayangkan seseorang yang akan naik tangga tinggi. Ia harus menapak satu anak tangga yang tampak kecil, bahkan tidak berarti dibandingkan ketinggian di atasnya. Namun tanpa anak tangga itu, ia tidak akan pernah sampai. Fase hidup yang terasa biasa inilah, anak tangga itu. Tidak mencolok, tidak dramatis, tapi menentukan. Karena di fase inilah, jiwa belajar stabil. Stabil tanpa validasi, stabil tanpa sorotan, stabil tanpa perubahan cepat. Dan stabilitas batin adalah fondasi dari kemakmuran yang bertahan lama. Banyak orang menginginkan perubahan besar, tetapi tidak siap dengan kestabilan yang diperlukan untuk mempertahankannya. Mereka ingin hidup berubah cepat, tetapi batinnya masih goyah. Maka ketika kesempatan datang, mereka tidak mampu menahannya. Mereka kembali ke pola lama, kembali ke ketakutan lama, kembali ke batasan lama. Namun jiwa yang sedang kamu jalani sekarang, ya, perjalananmu, tampaknya tidak dibentuk untuk perubahan sementara. Kamu sedang dibentuk untuk perubahan yang menetap. Dan itu sebabnya, prosesnya terasa lebih dalam, lebih sunyi, lebih personal. Jika kamu mendengarkan ini sampai di titik ini, izinkan dirimu meresapi satu hal, tidak semua kemajuan terlihat dari luar. Kadang kemajuan terbesar justru terjadi saat hidup tampak tidak bergerak. Dan mungkin, itulah yang sedang terjadi padamu sekarang. Coba kamu rasakan lagi hidupmu belakangan ini. Apakah kamu mulai lebih selektif terhadap energi? Lebih peka terhadap suasana? Lebih sadar terhadap pikiran sendiri? Kesadaran seperti ini jarang muncul tiba-tiba.
Ia tumbuh dari proses panjang, dari pengalaman, dari kekecewaan, dari harapan yang berubah bentuk, dari pelajaran yang tidak selalu menyenangkan. Semua itu perlahan mengukir kedewasaan batin, kedewasaan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat nyata. Dan kedewasaan batin inilah yang menjadi magnet bagi fase hidup berikutnya. Banyak orang berbicara tentang rezeki, seolah hanya uang atau peluang. Padahal rezeki dalam makna luas adalah segala bentuk kemudahan hidup, kesempatan, hubungan yang tepat, lingkungan yang mendukung, keputusan yang selaras, bahkan ketenangan pikiran. Semua itu lebih mudah mendekat pada seseorang yang batinnya sudah stabil. Itulah sebabnya fase biasa ini tidak boleh diremehkan. Karena disinilah kamu sedang dipersiapkan, diperdalam, dikuatkan, ditenangkan. Mungkin tanpa kamu sadari, cara kamu memandang dirimu sendiri sedang berubah. Dulu mungkin kamu sering meragukan diri. Sekarang mungkin kamu mulai mengenali nilai dirimu tanpa harus membuktikan ke siapapun. Dulu mungkin kamu merasa harus mengejar banyak hal. Sekarang mungkin kamu mulai memilih dengan lebih sadar. Dulu mungkin kamu mudah terpengaruh. Sekarang kamu mulai punya pusat dalam diri. Perubahan seperti ini tidak berisik, tidak dramatis, tidak viral, tapi justru inilah perubahan sejati. Dan yang menarik, setelah fase ini cukup matang, seringkali hidup mulai bergerak lebih cepat. Peluang yang dulu terasa jauh tiba-tiba mendekat. Arah yang dulu kabur mulai jelas. Orang-orang yang selaras mulai hadir. Seolah ada pintu yang sebelumnya tertutup, kini perlahan terbuka. Namun pintu itu tidak terbuka karena keberuntungan semata. Ia terbuka karena kesiapan. Dan kesiapan itu sedang kamu bangun sekarang, bahkan jika kamu merasa belum melakukan apa-apa yang besar. Jadi jika kamu sedang berada di fase hidup yang terasa biasa, dengarkan ini baik-baik, kamu tidak tertinggal. Kamu tidak mandek. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang berada di ruang pembentukan yang sangat penting, ruang yang tidak semua orang bersedia jalani karena tidak instan dan tidak terlihat. Tetaplah di sini sejenak. Tetaplah mendengarkan. Biarkan kata-kata ini menemanimu pelan-pelan. Karena memahami fase ini bisa mengubah cara kamu melihat hidupmu sendiri. Dan ketika cara pandang berubah, pengalaman hidup pun mulai berubah. Maka nikmati setiap bagian dari penjelasan ini, rasakan perlahan, karena bisa jadi, di balik kesederhanaan fase yang kamu jalani sekarang, sedang terbentuk fondasi untuk lompatan besar yang selama ini kamu tunggu, meskipun kamu belum sepenuhnya menyadarinya. 2. Saat sesuatu pergi tanpa penjelasan, itu seringkali bukan kehilangan, melainkan penyaringan. Ada masa dalam perjalanan hidup ketika hal-hal mulai menjauh, tanpa alasan yang jelas. Hubungan yang dulu terasa dekat perlahan renggang. Kesempatan yang sempat terbuka tiba-tiba tertutup. Situasi yang pernah terasa cocok kini terasa asing. Dan yang paling membingungkan, semuanya terjadi tanpa konflik besar, tanpa kejadian dramatis, hanya memudar. Fase ini sering membuat seseorang bertanya-tanya, kenapa ia tiba-tiba berubah? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Mengapa yang dulu terasa pas sekarang tidak lagi? Namun dalam perjalanan jiwa, tidak semua yang pergi adalah kerugian. Banyak yang pergi karena sudah tidak selaras lagi dengan arah hidupmu yang baru. Bayangkan dirimu seperti seseorang yang sedang naik ke tingkat bangunan yang lebih tinggi. Ketika kamu berpindah lantai, kamu otomatis meninggalkan lantai sebelumnya. Bukan karena lantai itu buruk, bukan karena kamu menolaknya, tetapi karena posisimu memang sudah berbeda. Dan orang-orang atau situasi yang masih berada di lantai lama tidak selalu bisa ikut naik bersamamu. Inilah yang sering disebut penyaringan alami kehidupan. Ketika kesadaranmu berubah, frekuensimu juga berubah. Cara kamu melihat dunia tidak lagi sama. Hal-hal yang dulu bisa kamu toleransi sekarang terasa berat. Percakapan yang dulu terasa nyambung sekarang terasa kosong. Aktivitas yang dulu menyenangkan sekarang terasa melelahkan. Dan kamu mungkin tidak tahu bagaimana menjelaskannya, bahkan kepada dirimu sendiri. Ini bukan karena kamu menjadi lebih baik dari orang lain. Ini bukan soal superioritas. Ini soal pergeseran arah batin. Setiap jiwa bergerak dalam ritme masing-masing. Dan ketika ritmemu berubah, resonansimu juga berubah. Seperti dua alat musik yang dulu selaras, tapi setelah salah satunya disetel ulang, nadanya tidak lagi cocok. Tidak ada yang salah, hanya tidak lagi sefrekuensi. Seringkali, pada fase ini, kamu akan melihat sesuatu yang menarik.
Beberapa orang menjauh tanpa konflik. Beberapa peluang menghilang tanpa alasan jelas. Beberapa rencana gagal tanpa sebab besar. Dan jika kamu jujur pada perasaan terdalam, ada bagian kecil dalam dirimu yang sebenarnya tahu bahwa itu memang sudah tidak untukmu lagi. Namun karena manusia terbiasa mengaitkan pergi dengan kehilangan, hati tetap merasakan kekosongan. Ada ruang yang tiba-tiba lengang. Ada kebiasaan yang terhenti. Ada kehadiran yang tidak lagi ada. Dan meskipun kamu tahu secara logika bahwa mungkin itu bukan untukmu lagi, secara emosional tetap ada rasa hampa. Disinilah banyak orang mencoba menahan yang sebenarnya sedang dilepaskan oleh kehidupan. Mereka mengejar kembali yang sudah menjauh. Memaksa kembali situasi lama. Mempertahankan hubungan yang sudah berubah. Padahal seringkali, semakin ditahan, semakin terasa berat. Karena yang sedang terjadi bukan sekadar perubahan eksternal, tetapi realignment batin, penyesuaian arah jiwa. Kamu mungkin pernah merasakan ini. Kamu mencoba kembali seperti dulu, tapi rasanya tidak sama. Kamu mencoba memaksa cocok, tapi terasa janggal. Kamu mencoba mempertahankan, tapi terasa melelahkan. Itu karena bagian terdalam dirimu sudah bergerak maju, sementara bagian lain mencoba bertahan di tempat lama. Dan kehidupan selalu mengikuti bagian yang paling selaras dengan pertumbuhan, bukan bagian yang paling takut kehilangan. Jika kamu mengalami fase di mana banyak hal pergi tanpa drama, dengarkan ini dengan lembut, bisa jadi hidupmu sedang dibersihkan dari yang tidak lagi sesuai dengan jalan barumu. Penyaringan ini jarang terasa nyaman, tapi sangat penting. Karena sebelum sesuatu yang lebih tepat masuk, ruang harus tersedia. Dan ruang itu tidak bisa tercipta jika semuanya tetap dipertahankan. Seperti lemari yang penuh, benda baru tidak akan muat sampai ada yang dikeluarkan. Bukan karena yang lama tidak berharga, tetapi karena kapasitasmu sedang berubah. Seringkali, setelah fase pelepasan diam-diam ini selesai, seseorang mulai menyadari. Lingkungannya berubah, interaksinya berubah, kesempatannya berubah, dan yang lebih penting, perasaannya berubah. Ia merasa lebih ringan, lebih jernih, lebih tenang, seolah ada beban halus yang sebelumnya tidak disadari, kini terangkat. Namun di tengah proses, jarang ada kejelasan seperti itu. Yang ada hanya ketidakpastian, dan disitulah kepercayaan batin diuji. Apakah kamu bisa menerima bahwa tidak semua yang pergi harus dipahami alasannya? Apakah kamu bisa mempercayai bahwa tidak semua yang berakhir adalah kerugian? Apakah kamu bisa membiarkan kehidupan menyaring tanpa harus mengontrol semuanya? Ini bukan hal mudah, karena manusia cenderung ingin kepastian, ingin alasan, ingin penjelasan. Namun pertumbuhan jiwa sering bekerja di wilayah yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh logika. Ia terasa sebelum dimengerti, ia dipahami setelah dilewati, dan mungkin sekarang, kamu sedang berada di fase di mana beberapa hal tidak lagi bersama perjalananmu. Bukan karena kamu gagal menjaganya, tetapi karena jalurmu memang sedang berubah arah. Yang menarik, ketika penyaringan ini terjadi, sering muncul perasaan campur aduk. Ada sedih, ada lega, ada rindu, ada tenang, perasaan-perasaan yang tampak bertentangan, tapi sebenarnya wajar. Karena kamu sedang berada di antara dua fase, yang lama belum sepenuhnya hilang dari memori, yang baru belum sepenuhnya hadir dalam realitas. Dan di antara keduanya, ada ruang hening, ruang yang sedang kamu jalani sekarang. Ruang ini tidak kosong tanpa makna. Ia adalah ruang transisi, ruang di mana hidup sedang menata ulang komposisi pengalamanmu. Seperti tangan tak terlihat yang memindahkan potongan-potongan puzzle agar gambar akhirnya utuh. Jika kamu melihat ke belakang suatu hari nanti, kemungkinan besar kamu akan menyadari, yang pergi memang perlu pergi agar yang tepat bisa datang. Namun pemahaman seperti itu hampir selalu muncul setelah jarak waktu terbentuk, bukan saat prosesnya berlangsung. Maka untuk sekarang, cukup izinkan proses ini terjadi. Tidak semua hubungan harus dibawa sampai akhir. Tidak semua peluang harus dipertahankan selamanya. Tidak semua fase harus diperpanjang. Beberapa memang datang untuk menemani sebagian jalan, bukan seluruh perjalanan. Dan ketika kamu tidak lagi menahan yang ingin pergi, energi hidup mulai mengalir lebih bebas. Karena tidak ada lagi penolakan halus di dalam. Tidak ada lagi upaya mempertahankan yang sudah berubah. Hanya ada penerimaan pelan, bahwa arahmu sedang diperbarui.
Jika kamu mendengarkan ini dan merasa ada bagian yang sesuai dengan pengalamanmu sekarang, itu bukan kebetulan. Bisa jadi kamu memang sedang berada di fase penyaringan, fase di mana hidupmu sedang dirapikan, meskipun dari dalam terasa seperti kehilangan. Tetaplah di sini, tetap dengarkan perlahan, karena memahami bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan bisa mengubah cara kamu memandang perjalananmu sendiri. Dan ketika cara pandang berubah, rasa yang menyertainya pun mulai berubah, meskipun situasi luar belum sepenuhnya berganti. 3. Saat hatimu menjadi lebih tenang tanpa alasan jelas, itu tanda KESESUAIANMU sedang meningkat. Ada satu perubahan yang sangat halus, tetapi sangat menentukan dalam perjalanan jiwa. Seseorang, ketika hatinya mulai terasa lebih tenang, bukan karena semua masalah selesai, bukan karena hidup tiba-tiba sempurna, tetapi karena ada kedamaian yang muncul dari dalam tanpa sebab luar yang jelas. Ini bukan ketenangan karena keadaan ideal. Ini ketenangan yang muncul di tengah ketidaksempurnaan hidup. Dan justru disinilah letak keistimewaannya. Banyak orang menunggu hidup rapi dulu baru merasa damai. Menunggu keuangan stabil dulu baru merasa aman. Menunggu hubungan harmonis dulu baru merasa tenang. Seolah ketenangan adalah hadiah yang diberikan setelah semua hal di luar beres. Padahal pada tingkat kesadaran yang lebih dalam, ketenangan sering muncul lebih dulu, lalu hidup pelan-pelan mengikuti. Jika belakangan ini kamu merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirimu, misalnya kamu tidak lagi terlalu panik seperti dulu, tidak lagi terlalu reaktif, tidak lagi terlalu larut dalam kecemasan, meskipun situasi hidupmu belum sepenuhnya berubah, itu bukan kebetulan. Itu tanda keselarasan batinmu meningkat. Kamu mungkin belum menyadari sepenuhnya, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang mulai stabil. Seperti permukaan air yang dulu mudah beriak oleh angin kecil, sekarang mulai lebih tenang. Ombak masih ada, tapi tidak sebesar dulu. Gangguan masih datang, tapi tidak sedalam dulu masuk ke perasaanmu. Dan perubahan ini sangat penting. Karena ketika batin seseorang menjadi lebih tenang secara alami, ia sedang memasuki kondisi reseptif, kondisi di mana hidup lebih mudah mengalir melalui dirinya. Keputusan menjadi lebih jernih, reaksi menjadi lebih matang. Persepsi menjadi lebih luas, dan semua itu membuat jalan hidup terasa lebih terbuka, meskipun keadaan luar belum sepenuhnya berubah. Sering kali orang mengira ketenangan berarti tidak ada masalah. Padahal ketenangan sejati justru terlihat ketika seseorang masih punya masalah, tetapi tidak lagi kehilangan pusat dirinya. Coba kamu perhatikan dirimu belakangan ini. Apakah ada hal yang dulu membuatmu overthinking berhari-hari, sekarang bisa kamu lewati lebih cepat? Apakah ada situasi yang dulu membuatmu gelisah berlebihan, sekarang terasa lebih ringan? Apakah kamu mulai bisa menerima ketidakpastian tanpa terlalu panik? Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu pertumbuhan. Ketenangan batin seperti ini tidak muncul tiba-tiba. Ia terbentuk dari banyak hal yang sudah kamu lalui. Dari kekecewaan yang pernah kamu hadapi. Dari kekhawatiran yang pernah kamu lewati. Dari rasa takut yang dulu terasa besar, tapi akhirnya kamu sadari bisa dilalui. Semua pengalaman itu secara diam-diam membangun kepercayaan dalam dirimu, bahwa kamu mampu melalui hidup, bahkan saat tidak semua sesuai rencana. Dan kepercayaan batin inilah akar ketenangan. Menariknya, ketika ketenangan batin mulai stabil, cara hidup meresponsmu juga berubah. Orang yang tenang cenderung membuat keputusan lebih tepat. Orang yang tenang tidak mudah terseret konflik yang tidak perlu. Orang yang tenang memancarkan rasa aman yang membuat peluang dan hubungan lebih mudah mendekat. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena kehadiran batinmu berubah. Bayangkan dua orang berada dalam situasi yang sama. Satu dipenuhi kecemasan, satu lebih tenang. Yang pertama melihat ancaman di mana-mana. Yang kedua melihat kemungkinan. Yang pertama bereaksi cepat tanpa jeda. Yang kedua merespons dengan kesadaran. Dalam jangka panjang, jalur hidup keduanya hampir pasti berbeda, meskipun titik awalnya sama. Maka ketika ketenanganmu meningkat, sebenarnya arah hidupmu juga sedang bergeser. Dan yang menarik, seringkali ketenangan ini muncul justru setelah seseorang melewati fase berat. Seolah setelah badai panjang, ada kejernihan yang tersisa. Kamu mungkin tidak lagi punya energi untuk bereaksi berlebihan. Kamu mungkin sudah lelah dengan drama batin. Kamu mungkin mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu kamu takuti ternyata tidak sebesar itu. Dan dari kesadaran itu,
lahir ketenangan baru. Ketenangan yang tidak rapuh. Ketenangan yang tidak tergantung keadaan. Ketenangan yang tidak mudah hilang. Jika kamu sedang merasakan ini, izinkan dirimu mengakuinya. Tidak perlu meragukan. Tidak perlu mencari alasan logis. Tidak perlu bertanya, kenapa ya aku lebih tenang sekarang? Kadang pertumbuhan batin memang tidak punya penjelasan sederhana. Ia terasa sebelum bisa dijelaskan. Dan kamu tidak perlu menunggu hidup sempurna untuk merasa damai. Justru damai itulah yang sering membuka jalan menuju kesempurnaan versi hidupmu sendiri. Perhatikan juga satu hal, ketika ketenangan batin meningkat, keinginan untuk memaksakan hidup biasanya menurun. Kamu tidak lagi terlalu terburu-buru. Tidak lagi merasa harus mengontrol segalanya. Tidak lagi merasa harus memastikan semua hal sekarang juga. Ada rasa percaya yang lebih dalam bahwa waktu hidup punya ritmenya sendiri. Ini bukan pasrah pasif. Ini kepercayaan sadar, dan kepercayaan seperti ini membuat langkah hidup menjadi lebih selaras. Kamu mulai mengikuti aliran yang tepat, bukan sekadar mengejar apa yang terlihat cepat. Kamu mulai merasakan mana yang cocok, bukan sekadar mana yang terlihat menarik. Kamu mulai bergerak dari kejernihan, bukan dari kegelisahan. Inilah kondisi batin yang sangat mendukung perubahan hidup yang lebih besar. Karena ketika seseorang tenang, ia bisa melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan. Ia bisa membaca situasi lebih jernih. Ia bisa memilih tanpa tekanan berlebihan. Dan semua itu membuat jalannya terasa lebih terbuka, meskipun sebenarnya yang berubah adalah dirinya. Jika kamu mendengarkan ini sambil merasakan ada bagian yang sesuai dengan dirimu sekarang, izinkan dirimu menikmati perasaan itu sejenak. Karena ketenangan batin bukan sesuatu yang semua orang capai dengan mudah. Banyak orang hidup bertahun-tahun dalam kegelisahan konstan tanpa sadar bahwa ada kemungkinan lain, hidup yang tetap realistis, tapi lebih damai dari dalam. Dan mungkin, kamu sedang mendekati kemungkinan itu. Tetaplah bersama penjelasan ini perlahan. Biarkan kata-kata ini mengalir tanpa perlu dipaksa dipahami sepenuhnya. Karena memahami bahwa ketenangan tanpa alasan luar adalah tanda keselarasan batin yang meningkat bisa mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang semakin selaras, arah hidupmu pun perlahan menyesuaikan mengikuti keselarasan itu, meskipun perubahan besarnya belum sepenuhnya terlihat sekarang. 4. Saat kamu mulai merasa tidak nyaman dengan pola lama, itu tanda dirimu sedang melampauinya. Ada satu fase yang sering membingungkan dalam perjalanan hidup, ketika hal-hal yang dulu terasa biasa saja, tiba-tiba terasa tidak cocok lagi. Bukan karena ada kejadian besar, bukan karena perubahan drastis di luar, tetapi karena di dalam dirimu sendiri, ada rasa baru yang muncul. Rasa tidak nyaman terhadap pola lama. Pola pikir lama terasa sempit. Kebiasaan lama terasa berat. Lingkungan lama terasa kurang selaras. Dan yang membuat bingung, kamu mungkin tidak tahu persis kenapa. Secara logika, semua masih sama. Orangnya sama, situasinya sama, rutinitasnya sama. Tapi perasaanmu terhadapnya berubah. Ini sering membuat seseorang bertanya dalam hati. Kenapa ya aku jadi begini? Kenapa yang dulu biasa sekarang terasa mengganggu? Apa aku berubah terlalu jauh? Padahal yang terjadi bukan kerusakan, melainkan perkembangan. Bayangkan kamu tumbuh beberapa sentimeter, tetapi masih memakai baju lama. Bajunya tidak rusak, tidak berubah, tapi terasa sempit, tidak nyaman, membatasi gerak. Bukan karena bajunya salah, tetapi karena ukuranmu sudah berbeda. Begitu juga dengan kesadaran batin. Ketika dirimu berkembang, pola lama yang dulu muat kini terasa sempit. Cara berpikir yang dulu cukup kini terasa dangkal. Respons emosional yang dulu otomatis kini terasa tidak sesuai. Dan kamu mungkin belum punya pola baru sepenuhnya, tapi sudah tidak bisa kembali nyaman di pola lama. Inilah fase melampaui. Banyak orang salah menafsirkan fase ini sebagai kebingungan atau ketidakstabilan. Padahal sebenarnya ini tanda sangat jelas bahwa kesadaranmu sedang naik tingkat. Kamu mulai melihat lebih luas, merasakan lebih dalam, memahami lebih kompleks, dan itu membuat hal-hal yang dulu cukup sekarang terasa kurang. Coba perhatikan dirimu akhir-akhir ini. Apakah kamu mulai tidak nyaman dengan drama yang dulu kamu toleransi? Apakah kamu mulai lelah dengan percakapan yang dangkal? Apakah kamu mulai merasa beberapa kebiasaan lama tidak lagi mencerminkan dirimu sekarang? Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu pertumbuhan yang sedang terjadi secara nyata.
Menariknya, fase ini sering datang dengan perasaan ambigu. Kamu belum sepenuhnya berada di versi baru dirimu, tetapi juga tidak lagi cocok dengan versi lama. Seperti berdiri di ambang pintu, ruangan lama di belakang, ruangan baru di depan, dan kamu berada di antara keduanya. Di fase ini, banyak orang tergoda untuk kembali ke pola lama hanya karena familiar. Karena nyaman dalam arti dikenal, meskipun tidak lagi selaras. Karena manusia cenderung memilih yang diketahui daripada yang belum pasti. Namun setiap kali kamu memaksa kembali ke pola yang sudah kamu lampaui, akan muncul perasaan aneh, kamu bisa melakukannya, tapi tidak lagi menjadi dirimu sepenuhnya. Seperti memakai peran lama yang dulu cocok, tapi sekarang terasa tidak autentik. Dan ini penting untuk dipahami, ketidaknyamanan terhadap pola lama bukan berarti kamu harus langsung tahu pola baru. Melampaui selalu terjadi lebih dulu, sebelum penggantinya stabil. Seperti ular yang berganti kulit, kulit lama dilepas dulu, baru kulit baru mengeras. Di antara keduanya ada fase rentan. Tapi justru disitulah pertumbuhan berlangsung. Jika kamu sedang berada di fase ini, izinkan dirimu tidak lagi memaksa kenyamanan palsu. Tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya masih sama. Tidak perlu menyesuaikan diri kembali hanya agar terlihat konsisten. Karena konsistensi sejati bukan berarti tetap sama, tetapi tetap jujur terhadap perkembangan diri. Kamu tidak menjadi aneh. Kamu tidak menjadi sulit. Kamu tidak menjadi berlebihan. Kamu hanya sedang melampaui. Dan melampaui selalu terasa seperti kehilangan sebagian kenyamanan lama. Karena identitas lama perlahan ditinggalkan. Peran lama ditanggalkan. Cara lama dilepaskan. Semua itu wajar terasa janggal. Namun di balik ketidaknyamanan itu, ada sinyal sangat jelas, dirimu tidak lagi berada di titik yang sama. Orang yang tidak berkembang akan tetap nyaman di pola lama. Orang yang berkembang akan mulai merasakan gesekan. Gesekan itulah tanda pergeseran. Kadang kamu mungkin mencoba kembali seperti dulu, berpikir seperti dulu, bereaksi seperti dulu, bergaul seperti dulu, tetapi ada bagian dalam dirimu yang berkata pelan, ini bukan aku yang sekarang. Dan suara halus itu bukan pemberontakan. Itu integritas batin. Integritas untuk hidup sesuai kesadaran saat ini, bukan kesadaran masa lalu. Dan ketika kamu mulai menghormati perasaan tidak nyaman ini, sesuatu yang menarik terjadi, kamu mulai memberi ruang bagi versi dirimu yang baru untuk terbentuk. Tanpa dipaksa, tanpa dibuat-buat, tanpa harus langsung sempurna. Perubahan sejati jarang dramatis. Ia lebih sering berupa pergeseran halus seperti ini, tidak lagi cocok dengan yang lama, sebelum sepenuhnya menemukan yang baru. Jika kamu mendengarkan ini dan merasa ada bagian yang sangat menggambarkan dirimu sekarang, itu bukan kebetulan. Bisa jadi kamu memang sedang berada di fase melampaui, fase di mana hidupmu tidak lagi bisa dijalani dengan cara lama. Dan itu pertanda baik, karena setiap kali seseorang melampaui pola lama, kapasitas hidupnya meningkat. Pilihannya bertambah, kesadarannya meluas, dan arah hidupnya terbuka ke kemungkinan yang sebelumnya tidak terlihat. Tetaplah bersama penjelasan ini dengan santai. Tidak perlu buru-buru memahami semuanya. Cukup rasakan saja bahwa ketidaknyamanan terhadap pola lama bukan tanda kamu tersesat, melainkan tanda kamu sedang bergerak maju melewati versi dirimu yang sebelumnya. 5. Saat kamu mulai merasa lebih pantas menerima yang baik, itu tanda batinmu sedang naik kelas. Ada perubahan batin yang sangat sunyi, tapi sangat menentukan arah hidup seseorang. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata besar, tetapi terasa jelas di dalam, kamu mulai merasa bahwa dirimu layak menerima hal-hal baik dalam hidup. Bukan dalam arti sombong, bukan dalam arti merasa lebih dari orang lain, tetapi dalam arti yang sangat sederhana dan dalam, aku juga pantas. Dan mungkin, jika kamu jujur pada dirimu sendiri, dulu perasaan ini tidak sekuat sekarang. Dulu mungkin kamu mudah meragukan diri, mudah merasa tidak cukup, mudah merasa orang lain lebih layak, mudah merasa bahwa hal-hal baik hanya untuk sebagian orang tertentu. Ada suara halus yang sering berkata, "Ah, bukan buatku." Tetapi sekarang, perlahan berubah. Kamu mulai tidak terlalu kaget ketika sesuatu yang baik datang. Kamu mulai tidak langsung menolak pujian. Kamu mulai tidak otomatis merasa kecil di hadapan kesempatan. Kamu mulai melihat dirimu dengan lebih adil. Dan ini bukan kebetulan. Ini tanda sangat jelas bahwa harga diri batinmu meningkat.
Harga diri sejati bukan tentang merasa hebat. Harga diri sejati adalah merasa layak. Layak dihargai, layak diperlakukan baik, layak mendapat kesempatan, layak hidup lebih baik. Ketika seseorang mulai merasakan kelayakan ini dari dalam, cara ia berdiri di dunia berubah. Cara ia mengambil keputusan berubah. Cara ia merespons peluang berubah. Dan perlahan, realitas hidupnya pun ikut berubah. Coba kamu perhatikan dirimu akhir-akhir ini. Apakah kamu mulai merasa tidak perlu mengecilkan diri di depan orang lain? Apakah kamu mulai merasa wajar jika hidupmu juga membaik? Apakah kamu mulai bisa membayangkan masa depan yang lebih baik tanpa merasa itu mustahil? Jika iya, itu bukan sekadar pikiran positif. Itu pergeseran identitas batin. Dulu mungkin kamu terbiasa berada di posisi kurang mampu, kurang beruntung, kurang pantas. Dan tanpa sadar, identitas itu memengaruhi pilihan hidupmu. Kamu mungkin menolak peluang sebelum mencoba. Kamu mungkin tidak melangkah karena merasa tidak layak. Kamu mungkin menerima kondisi yang sebenarnya tidak pantas hanya karena terbiasa. Tetapi ketika batin naik kelas, pola ini berubah. Kamu tidak lagi otomatis menempatkan dirimu di posisi bawah. Kamu mulai melihat bahwa dirimu juga bagian dari kemungkinan hidup yang baik. Bukan karena kamu lebih hebat dari orang lain, tetapi karena kamu sama berharganya. Dan kesadaran sederhana ini sangat kuat. Karena banyak orang tidak gagal karena tidak mampu, tetapi karena tidak merasa pantas. Mereka berhenti sebelum mencoba, mundur sebelum melangkah, menolak sebelum menerima. Semua karena di dalam, ada keyakinan sunyi, itu bukan untukku. Ketika keyakinan itu mulai memudar, hidup seseorang bisa berubah jauh lebih cepat dari yang ia sadari. Perasaan layak ini juga mengubah standar batinmu. Kamu mulai tidak nyaman dengan perlakuan yang merendahkan. Kamu mulai tidak cocok dengan situasi yang tidak menghargai dirimu. Kamu mulai tidak rela berada di tempat yang mengecilkanmu. Bukan karena ego, tetapi karena kesadaran diri. Dan ini sangat sehat, karena orang yang merasa layak tidak akan bertahan lama di kondisi yang tidak layak. Ia tidak perlu marah besar, tidak perlu drama, tidak perlu membuktikan apapun. Ia hanya pelan-pelan menjauh dari yang tidak sesuai, dan bergerak ke arah yang lebih selaras. Jika kamu merasakan ini, meskipun samar, meskipun baru sedikit, meskipun belum konsisten, itu tetap pertumbuhan nyata. Perasaan layak tidak harus langsung besar. Ia sering tumbuh seperti cahaya fajar, pelan, lembut, tapi pasti. Dan semakin kamu mengakuinya, semakin ia menguat. Kamu boleh mulai membiarkan dirimu membayangkan hidup yang lebih baik tanpa merasa itu berlebihan. Kamu boleh mulai menerima hal baik tanpa merasa harus meminta maaf. Kamu boleh mulai berdiri di ruang hidupmu sendiri tanpa merasa kecil. Karena pada tingkat terdalam, kelimpahan hidup tidak hanya tentang apa yang datang dari luar, tetapi tentang apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Dan izin itu berasal dari rasa layak. Orang yang tidak merasa layak sering tanpa sadar menutup pintu sendiri. Orang yang merasa layak mulai membuka pintu kemungkinan. Dan mungkin sekarang, pintu batinmu sedang mulai terbuka. Tetaplah bersama penjelasan ini perlahan. Biarkan dirimu menyadari bahwa perubahan ini nyata. Karena saat seseorang mulai merasa lebih pantas menerima yang baik, ia sebenarnya sedang menyesuaikan dirinya dengan versi hidup yang lebih luas, versi di mana kelimpahan tidak lagi terasa jauh, tetapi mulai terasa mungkin. 6. Saat hidupmu mulai bergerak tanpa banyak dipaksa, itu tanda ALURMU sedang terbuka. Ada satu fase dalam perjalanan hidup yang terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan karena semua tiba-tiba sempurna. Bukan karena masalah lenyap. Tetapi karena ada sesuatu yang berubah dalam cara hidupmu bergerak, hal-hal mulai terjadi tanpa harus kamu dorong sekuat dulu. Kesempatan datang lebih alami, pertemuan terasa lebih tepat waktu, langkah terasa lebih ringan, dan yang paling terasa, kamu tidak lagi harus memaksa segalanya. Jika dulu kamu sering merasa harus mengejar keras, harus menekan keadaan, harus mengendalikan setiap detail agar sesuatu berjalan, sekarang mungkin kamu mulai merasakan kebalikan. Ketika kamu melangkah, ada respons. Ketika kamu mencoba, ada jalan. Ketika kamu bergerak, ada kelanjutan. Ini bukan kebetulan. Ini tanda alur hidupmu mulai terbuka. Banyak orang hidup lama dalam fase dorong paksa, fase di mana setiap kemajuan terasa berat, setiap langkah terasa tertahan, setiap usaha terasa seperti melawan arus.
Fase ini sering diperlukan untuk membentuk ketahanan. Tetapi itu bukan kondisi permanen. Dalam perjalanan yang selaras, akan datang fase berbeda, fase aliran. Fase di mana hidup mulai bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Dan fase ini biasanya muncul setelah seseorang berubah dari dalam. Setelah kesadarannya meningkat. Setelah pilihannya lebih jernih. Setelah langkahnya lebih selaras. Ketika arah batin tepat, arah luar lebih mudah mengikuti. Coba perhatikan pengalamanmu akhir-akhir ini. Apakah ada hal yang dulu terasa sulit sekarang terasa lebih mudah? Apakah ada pintu yang dulu tertutup sekarang tiba-tiba terbuka? Apakah ada pertemuan atau kesempatan yang datang tanpa kamu rencanakan jauh-jauh hari? Jika iya, itu bukan sekadar keberuntungan acak. Itu tanda sinkronisasi hidup meningkat. Sinkronisasi terjadi ketika dirimu dan arah hidupmu mulai selaras. Seperti roda yang akhirnya masuk jalurnya. Begitu berada di rel yang tepat, gerak menjadi lebih lancar. Energi yang dulu habis untuk melawan hambatan kini digunakan untuk maju. Ini tidak berarti kamu tidak perlu usaha. Usaha tetap ada, tetapi rasanya berbeda. Usaha tidak lagi seperti mendorong tembok, lebih seperti berjalan di jalan yang sudah terbuka. Masih perlu langkah, tetapi tidak perlu memaksa jalan itu sendiri. Dan perasaan ini sangat khas, ada kelegaan halus di dalam. Kamu mungkin belum sepenuhnya sampai tujuan, tetapi kamu merasakan bahwa arahmu benar. Ada rasa, ini mengalir, yang sulit dijelaskan, tetapi jelas terasa. Orang sering menyebutnya momentum. Dalam bahasa batin, ini lebih tepat disebut alur terbuka. Menariknya, ketika seseorang memasuki fase ini, kepercayaan dirinya meningkat secara alami. Bukan karena ia membanggakan diri, tetapi karena pengalaman berulang menunjukkan bahwa langkahnya direspons. Ia mulai melihat bahwa hidup tidak selalu harus diperjuangkan dengan keras, kadang cukup diikuti dengan tepat. Dan ini mengubah cara bergerak. Kamu tidak lagi terburu-buru mengambil semua peluang, karena kamu mulai merasakan mana yang benar-benar selaras. Kamu tidak lagi memaksa hasil instan, karena kamu melihat prosesnya berjalan. Kamu tidak lagi panik jika sesuatu tertunda, karena kamu merasakan bahwa jalur tetap ada. Kepercayaan seperti ini sangat kuat. Karena ia lahir dari pengalaman, bukan sekadar keyakinan kosong. Jika kamu sedang berada di fase di mana hidup terasa sedikit lebih mengalir, izinkan dirimu mengakuinya. Banyak orang justru meragukan fase ini karena tidak terbiasa. Mereka berpikir, ini pasti kebetulan, atau ini pasti sementara. Padahal seringkali itu memang tanda perubahan jalur. Dan satu hal penting, ketika alur hidup terbuka, tugas utamamu bukan lagi memaksa, tetapi menjaga keselarasan. Menjaga kejernihan niat, menjaga ketenangan langkah, menjaga kepekaan arah. Karena semakin kamu selaras, semakin alur tetap terbuka. Sebaliknya, jika kembali ke pola lama, terburu-buru, memaksa, mengontrol berlebihan, alur bisa terasa berat lagi. Bukan karena hidup berubah, tetapi karena kamu keluar dari ritme yang tepat. Bayangkan sungai. Air mengalir mudah di jalurnya. Jika kamu berjalan searah arus, langkah terasa ringan. Jika melawan, langkah terasa berat. Sungai tidak berubah, arahmu yang menentukan rasa perjalanan. Begitu juga dengan fase hidup. Jika sekarang kamu mulai merasakan gerak yang lebih alami, hal-hal kecil yang tersusun tepat, keputusan yang terasa pas, peluang yang datang tanpa dipaksa, itu tanda kamu sedang berjalan lebih searah dengan arus hidup. Kesimpulan, pesan penting, dan nasihat untuk jiwa terpilih. Sahabat jiwa yang tenang, jika kamu masih berada di sini, masih mendengarkan hingga bagian ini, itu sendiri sudah menjadi tanda. Tanda bahwa hatimu tidak lagi sama seperti dulu. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Sesuatu yang mungkin tidak semua orang lihat, bahkan mungkin kamu sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Tapi perubahan itu nyata, halus, dalam, dan terus bergerak. Perjalananmu bukan perjalanan yang gaduh. Bukan perubahan yang harus disaksikan banyak mata. Justru sebaliknya, hidupmu sedang naik kelas dalam diam. Tanpa sorotan, tanpa pengakuan, tanpa tepuk tangan. Namun justru disitulah letak keagungannya. Karena perubahan paling kuat selalu terjadi dalam sunyi. Dulu mungkin kamu sering merasa tertinggal. Merasa hidup orang lain melaju lebih cepat. Merasa semesta seakan lupa padamu. Tapi sekarang kamu mulai melihat sesuatu dengan cara berbeda. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua kemajuan harus terlihat. Tidak semua pertumbuhan harus diumumkan.
Ada fase dalam hidup di mana jiwa dibentuk secara diam-diam, agar siap menerima sesuatu yang besar tanpa goyah. Dan itulah yang sedang terjadi padamu sekarang. Kenaikan kelas hidup bukan hanya tentang uang yang bertambah, atau keadaan yang berubah. Kenaikan kelas sejati adalah ketika cara pandangmu menjadi lebih luas, reaksimu menjadi lebih tenang, dan hatimu menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Kamu mulai hidup dari dalam, bukan dari penilaian luar. Dan dari tempat batin yang lebih tinggi itulah, rezeki besar mulai menemukan jalannya menuju hidupmu. Pesan penting pertama yang perlu kamu ingat, perubahan yang lambat bukan berarti tidak terjadi. Banyak hal dalam hidupmu sedang bergerak di belakang layar. Seperti akar yang tumbuh di dalam tanah sebelum pohon muncul di permukaan. Kamu mungkin belum melihat hasilnya, tapi fondasinya sedang diperkuat setiap hari. Pesan kedua, tidak semua orang akan memahami fase yang sedang kamu jalani. Ada yang melihatmu sama seperti dulu. Ada yang tidak menyadari kedalaman baru dalam dirimu. Dan itu tidak apa-apa, karena pertumbuhan